Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya Thaibah Hasibuan NIM 0204191003 ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan Islam dalam Lintasan Sejarah Masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. Kita bahas periode Mekah terlebih dahulu. Pada periode Mekah, pengikut musuhan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya semakin hebat, dan puncaknya adalah hijrahnya Nabi Muhammad bersama pengikutnya di Madinah. Pada periode Mekah ini, Nabi Muhammad lebih menekankan atau mengajarkan ada akidah atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, periode Madinah berbeda dengan respon sebelumnya. Keberadaan Nabi Muhammad di Madinah dan ajarannya mendapat simpati. Hal itu terbukti ada Aqabah 1 dan Baiyah al-Aqabah 2 yang diikuti oleh pada peristiwa ini, mereka menyatakan diri untuk masuk Islam, hanya menyembah Allah dengan meninggalkan perbuatan jelek dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di Madinah, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Kedua, Nabi sebagai pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan tidak terpusat di tangan beliau. Akan tetapi pengambilan keputusan ada kalanya Nabi itu berkonsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Ketatanegaraan dan sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang Khalifah Khulafaur Rasyidin atau kepemimpinan pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kita masuk pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pelantikan Abu Bakar dikatakan sebagai kontak sosial antara pemimpin dan rakyatnya, menegakkan HAM dan melindungi orang yang lemah dari kesewenangan orang yang kuat. Sistem pemerintahan Abu Bakar tidak jauh dari sistem pemerintahan Rasulullah SAW, yaitu sistem pemerintahan terpusat. Kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah masa perang dan penaklukan dengan kemenangan selalu berada di pihak muslimin. Kebijakan Umar bin Khattab adalah: pertama, administrasi pemerintahan dibagi menjadi 7, mendirikan departemen, menetapkan tahun hijriah dan mata uang, perkembangan agama dan mata uang. Ketiga, masa Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan sama dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan terpusat. Pada masa pemerintahan ini diisukan ada nepotisme karena beliau mengangkat keluarganya sendiri sebagai pejabat tinggi negara. Kesuksesan Khalifah Utsman bin Affan adalah: pertama, perluasan wilayah Islam, perluasan Masjid Nabawi, membangun angkatan laut, dan membukukan Al-Quran. Pemerintahan Ali ini merupakan contoh pemerintahan yang kuat keadilan sosial dan kerakyatannya di samping kesungguhan di bidang ilmunya. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pergantian pejabat lama dengan yang baru, menghadapi para pemberontak, dan penarikan kembali tanah hadiah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.